Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun kami dari kelompok apa? Di sini kami akan membuat video dengan memenuhi mata kuliah, mata kuliah dengan Pancasila. Selamat menyaksikan. Terhormat kepada Bapak Pebra Anjar Kusuma SPD MPD dan Bapak Hermianzi SPD MPD selaku dosen pengampu mata pelajaran pendidikan Pancasila. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Desi Amanda Sanjaya dengan NPM 2453032019. Di sini saya akan menjelaskan materi dari hasil diskusi kami atau kelompok 8, yaitu berjudul Implementasi Nilai-nilai Pancasila di Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Nah, jadi secara etimologi, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu panca, lima, dan sila, dasar. Istilah Pancasila diprakarsai oleh Soekarno sejak sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 untuk memberi nama atas lima. Menurut Soekarno, Pancasila adalah filosofi hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pengertian implementasi sendiri, yaitu menurut Kadir adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji data dan menerapkan sistem yang diperoleh dari kegiatan seleksi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses untuk menguji antara konsep dengan konsekuensi atau antara teks dan konteks. Juga menurut Fulan, implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan ide atau program seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan. Juga menurut implementasi juga sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan. Perkenalkan, nama saya Ervina Apriliani, NPM 2453032017. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya tadi tentang implementasi Pancasila. Implementasi Pancasila merupakan cara masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Pancasila sendiri terdiri dari 5 bahasan pokok, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Contoh nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara: hormat, menghormati dan serta bekerja sama antara pemeluk agama dan menganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan perintah agama sesuai dengan ajaran yang dianut masing-masing, tidak memaksakan kehendak atau pendapat kepada orang lain dalam kegiatan bermusyawarah, mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Contoh perilaku yang mencerminkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari: saling menghormati dan bekerja sama dengan penganut agama atau kepercayaan lain, tidak memaksakan kehendak dalam bermusyawarah, menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari, mematuhi hukum yang berlaku dengan kesadaran yang tinggi, tidak main hakim sendiri terhadap suatu persoalan. Berikut peranan dan fungsi Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional, sumber hukum tertulis dan tidak tertulis, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Wayandina Fretiana, NPM 2453032018. Saya akan membahas tentang studi kasus implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi merupakan suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan, baik berupa kedudukan ataupun uang yang berhubungan dengan untuk menguntungkan diri sendiri, keuntungan untuk keluarga dekat, keuntungan untuk kelompok sendiri, atau dengan cara melanggar suatu aturan penerapan yang akan saling berhubungan dengan perilaku pribadi. Adapun salah satu kasus korupsi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2024, ex-dirut PT Timah didakwa korupsi tambang ilegal, rugikan negara sebanyak 300 triliun rupiah. Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 sampai 2021, Mokhtar Riza Pahlevi Tabrani didakwa telah mengakomodasi kegiatan penambangan timah ilegal di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah yang merugikan keuntungan negara senilai 300 triliun rupiah. Jaksa Penuntut Umum JPU Kejaksaan Agung Ardhito Muwardi mengungkapkan kegiatan penambangan ilegal dimaksud dilakukan oleh 5 smelter swasta yakni PT Refinit
Bangkatin, RBT, CV, Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa. JPU menuturkan Mokhtar mengakomodasi kegiatan penambangan ilegal bersama-sama dengan Direktur Keuangan PT Timah periode 2016-2020, Emil Ermindra, serta Direktur Operasi dan Produksi PT Timah periode 2017-2020, Alwin Albar. Dengan demikian, perbuatan Mokhtar diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Jangto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jangto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Negara Republik Indonesia disebut sebagai negara hukum, terkandung pada Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 Ayat 3. Hal ini penting untuk menjunjung tinggi hukum dengan cara kita sebagai masyarakat atau manusia Indonesia tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan yang sudah jelas kita tidak tahu bahwa perbuatan itu termasuk melanggar hukum. Sebagai warga negara Indonesia dalam membela negara, salah satunya adalah dengan kita membela Pancasila dalam segala bentuk dari kegiatan yang mengarah pada tindakan korupsi. Karena itu merupakan tindakan yang dapat merugikan masa depan bangsa. Adapun selaku mahasiswa untuk mencegah adanya korupsi sebagai berikut. 1. Mengenal etika dan nilai-nilai integritas. Yang kedua, peduli kepada lingkungan sekitar dan memberikan teladan. Yang ketiga, menanamkan nilai anti korupsi dan meningkatkan kesadaran sosial. Yang keempat, hidup sesuai kemampuan, salah satu hal yang mendorong kita melakukan korupsi karena seringnya kita tidak merasa cukup dan bergaya hidup yang tidak wajar atau melebihi dari kemampuan kita. Saya Indra Maulana dengan NPM 2453032021. Jadi kesimpulan dari makalah kami yaitu sebagai warga negara Indonesia dalam Pancasila merupakan falsafah dan dasar negara Republik Indonesia sebagai pedoman bagi segala kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila terdiri atas 5 sila yang mengandung nilai-nilai di dalamnya. Nilai-nilai tersebut diwujudkan sebagai pengamalan dalam kehidupan bermasyarakat. Seiring dengan arus globalisasi, penerapan nilai-nilai Pancasila kian memudar di tengah-tengah masyarakat, sehingga Pancasila tidak mampu lagi menjadi pandangan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini juga meliputi para generasi muda Indonesia. Generasi muda sebagai generasi penerus bangsa diharapkan mampu membawa perubahan yang lebih baik bagi bangsa ini dengan berpedoman pada Pancasila. Akan tetapi, para pemuda saat ini kian jauh dari nilai-nilai Pancasila. Sebagai dasar negaranya bangsa Indonesia, Pancasila telah terbukti sebagai salah satu media pemersatu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Melalui kelima sila yang terkandung di dalam Pancasila, menjadikan pondasi kehidupan bernegara di Indonesia menjadi kokoh terhadap ancaman yang datang, baik dari luar maupun dari dalam. Dalam konteks hukum, khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila semestinya diletakkan dalam wilayah sumber hukum material. Dari pembentukan peraturan perundang-undangan, semestinya nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila harus digali secara lebih rinci dalam pembahasan terhadap landasan filosofis maupun sosiologis dari proses pembentukan peraturan. Itu dia penampilan dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Until then, you're alone.